Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang kaya raya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berinfak?" Maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Maka yang diinfakkan itu adalah kul ma anfaqtum min khairin. Yang hendaknya engkau infakkan itu adalah harta yang baik. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan khair dua kali, di awal dan di akhir, tetapi maknanya berbeda. Khair di awal itu adalah harta yang baik, sedangkan khair di akhir adalah segala bentuk kebaikan. Nah, harta yang baik atau khair di dalam tafsir As-Sa'di yang memiliki nama lengkap Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah, mengatakan khair di sini adalah harta yang halal dan thayyib. Jadi yang kita infakkan itu adalah harta yang halal, yang kedua thayyib. Artinya apabila kita memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, maka dia tidak termasuk kategori infak atau tidak thayyib, tidak termasuk kategori infak. Lalu kemudian ayatnya mengatakan hendaknya ditujukan kepada siapa? Yang pertama adalah falil walidain. Yang pertama sekali yang engkau harus berikan nafkah atau infak adalah kedua orang tuamu. Yang kedua adalah wal aqrabin, kaum kerabat. Yang ketiga wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat adalah wal masakin, orang-orang miskin. Dan yang kelima adalah wabnes sabil, orang yang putus bekal dalam perjalanan. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prioritas pertama yang mesti kita nafkahi adalah orang tua kita. Kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kita diwajibkan berbakti kepada orang tua kita. Dan menurut Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, berbakti yang paling agung kepada orang tua adalah memberi nafkah mereka.
Apalagi kalau mereka sudah tua, tidak lagi bekerja, maka anak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada mereka. Ini yang pertama, prioritas pertama, kepada siapa harta kita harus berikan. Bukan kepada orang lain, bukan kepada yatim, bukan kepada miskin. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua kita masih hidup, mari selepas Jumat ini kita berikan nafkah kita. Kita telepon mereka apabila mereka jauh. Apabila mereka dekat, kita datangi. Kita kunjungi. Kita bahagiakan mereka. Apabila mereka sudah tiada, kita tidak mungkin lagi bisa memberikan nafkahnya. Maka yang terbaik adalah kita berwakaf atas namanya. Kita berwakaf untuk masjid atas namanya. Inilah yang pertama sekali menjadi prioritas. Kepada siapa kita harus berikan harta kita? Prioritas yang kedua adalah wal aqrabin, kaum kerabat. Tafsir As-Sa'di juga mengatakan kaum kerabat ini adalah saudara-saudara kita, keponakan kita, paman kita, bibi kita. Jadi kesamping dari kita pribadi atau kesamping dari orang tua kita. Ini yang disebut dengan kaum kerabat. Maka alangkah tidak elok apabila seseorang itu memiliki harta, kaum kerabatnya miskin-miskin. Sangat tidak elok. Apalagi dia tidak mampu memberikan atau tidak mau memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Sangat tidak elok. Bahkan menjadi fitnah. Orang-orang mengatakan, lihat si Anu, dia hidup kaya, kerabatnya miskin-miskin. Jadi fitnah. Oleh karena itu, yang kedua sebagai prioritas kita adalah kaum kerabat. Kalau kita kaya, maka kita usahakan kaum kerabat kita tidak miskin. Meskipun mereka tidak kaya. Yang ketiga barulah orang lain. Yang pertama dan kedua adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, memiliki hubungan darah dengan kita. Yang ketiga baru orang lain, baru yatama disebutkan, anak-anak yatim. Yang tidak punya orang tua, yang belum bisa mencari penghasilan. Inilah yang mesti kita nafkahi, yang mesti kita berikan infak kita. Yang keempat, orang-orang miskin yang dia bekerja tapi nggak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Ini mesti kita bantu. Dan yang terakhir adalah wabnes sabil. Para jamaah sekalian yang berbahagia, inilah 5 kriteria kepada siapa kita harus berinfak menurut Al-Quran Al-Baqarah 215. Maka oleh karena itu, mari kita perhatikan, mari kita amalkan ayat ini. Yang pertama yang harus kita berikan nafkah adalah orang tua kita. Saya miris, khatib miris apabila orang tua itu hanya diberikan THR. Orang tua bukan pegawai. Mestinya setiap bulan dari gaji kita potong pertama untuk orang tua kita. Sebelum dibelanjakan. Karena kalau sudah dibelanjakan biasanya habis. Bahkan kurang. Begitu menerima gaji langsung ambil berapa persen untuk orang tua kita. Inilah berbakti yang paling agung yang dicontohkan oleh Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ayat ini memberikan kita semangat untuk kita terus mencari ridho Allah lewat ridho orang tua dan mencari ridho orang tua lewat nafkah yang kita berikan. Barakallahu li wa lakum innal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu khatib kehilangan seorang teman sekelas di SMA di kampung di Padang Sedempuan. Beliau wafat, almarhumah. Setelah beliau meninggal, barulah kemudian baktinya kepada orang tuanya terungkap. Lama khatib telepon dengan teman SMA yang di kampung untuk mengetahui lebih detail tentang keadaannya. Ternyata almarhumah dalam wafatnya belum menikah. Dan ketika ditanya kenapa dia tidak menikah, maka teman khatib mengatakan dia sibuk mengurus ibunya yang sudah puluhan tahun tidur di kasur sakit tidak bisa bangun. Subhanallah. Dia bekerja sebagai guru SMA Negeri 2, dan seluruh gajinya dihabiskan untuk merawat ibunya. Sampai suatu ketika dia tidak punya uang lagi, sementara dia harus membawa ibunya berobat. Dia jual perhiasannya, dia jual semua yang ada pada dia, hartanya dia jual. Melihat ini ibunya pernah mengatakan, "Nak, mudah-mudahan ibu duluan meninggal biar kamu bisa menikah." Almarhumah mengatakan, "Tidak, Bu. Mungkin inilah rahasia Allah tidak memberi saya jodoh supaya bisa saya merawat ibu." Subhanallah. 1 jam khatib menelepon teman yang di kampung. Masya Allah, kita nggak pernah tahu bagaimana keadaannya sebelumnya. Tapi begitu dia meninggal dunia, baktinya kepada orang tuanya terungkap. Almarhumah memberikan kita satu contoh bagaimana berbakti kepada orang tua. Khatib mengatakan, Masya Allah, almarhumah ahli surga, almarhumah ahli surga. Jemaah sekalian yang berbahagia, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan kita hati yang lembut. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk terus memuliakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Marilah kita berdoa, kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita fokuskan perhatian kita kepada Allah semata dengan harapan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada ayah ibu kami, ya Allah. Pada ibu kami yang telah mengandung kami 9 bulan, ya Allah. Menyusui kami, merawat kami, menyekolahkan kami, ya Allah. Pada ayah kami yang telah membanting tulang untuk kami bisa sekolah dan kuliah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikan kami kemampuan ya Allah, membahagiakan mereka, memberi nafkah kepada mereka ya Allah. Kalau mereka sudah tidak ada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya seperti taman-taman surgamu ya Allah. Luaskan seluas mata memandang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan kami orang yang berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapat ridho orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.